Baik, di sini kita akan belajar tentang peran dakwah wali songo. Ada yang tahu nggak siapa aja wali songo? Tahu? Ayo katakan. Sunan Ampel. Ya, terus. Derajat. Di sini kita akan belajar tentang peran dakwah wali songo. Yang pertama ada Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik ini tokoh pertama wali songo yang datang ke Jawa pada abad ke-14. Nah, dalam dakwah beliau ini lewat pendekatan sosial, budaya. Tapi dakwahnya ini bukan paksaan, gitu ya. Nah, Sunan Gresik ini biasanya itu namanya itu Maulana Malik Ibrahim. Ya, nama aslinya. Nah, beliau ketika beliau berdakwah itu beliau tidak menolak sebuah adat di suatu daerah itu, tapi beliau ini menyisipkan atau menyisipkan nilai-nilai Islam dalam dakwah beliau. Jadi tidak hanya kayak sekedar dakwah biasa gitu loh. Jadi pasti disebutkan dengan agama Islam. Itu cara beliau dakwah. Jadi menyebarkan agama Islam. Nah, terus selanjutnya ini ada Sunan Ampel. Siapa yang sering ke sana? Saya Bu. Masa belum pernah ke sana? Saya. Nah, Sunan Ampel ini putra dari Sunan Gresik. Beliau ini pendiri pesantren Ampel Denta yang berada di Surabaya. Dakwah beliau ini sistematis yang lewat dengan pendidikan dan pengajaran ulama. Sunan Ampel ini nama aslinya itu Raden Rahmat. Nah, beliau ini mendirikan pesantren Ampel Denta tadi yang ada di Surabaya dan menjadikan pusat penyebaran Islam pada abad ke-15. Beliau ini berbeda dengan ayahnya. Beliau ini menggunakan pendekatan akademik dan sistematis. Jadi dari pesantrennya ini lahirlah tokoh besar seperti Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Derajat. Selain itu, Sunan Ampel ini juga berdakwah lewat jalur diplomasi atau berdakwah dengan kalangan Majapahit yang dikenalnya dengan Islam berbudaya. Nah, beliau ini juga menggagas gerakan moral yang disebut dengan Mohimo. Ada yang tahu nggak? Mohimo itu apa aja? Mau bukan Bu? Mau nonton, mau makan, mau mabuk, mau maling, mau makan. Bukan. Mau zina ini adalah tidak boleh berzina ya, tidak zina. Yang kedua ada mau main. Nah, mau main ini tidak boleh berjudi. Yang ketiga ini ada mau madon. Mau mendem. Itu siapa yang sering mendem? Mendem itu mabuk. Mabuknya
membahas gerakan moral tadi, jadi tidak boleh zina, terus judi, mencuri, terus apa? Narkoba sama mabuk. Madat itu narkoba. Narkoba kan apa ya, kayak buku atau obat-obatan terlarang. Berarti zaman dulu sudah ada. Iya, jadi makanya tidak boleh ya. Terus selanjutnya ada Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini anak dari Sunan Ampel. Nah, Sunan Bonang ini itu beliau ini ahli dalam tasawuf dan seni budaya. Beliau ini berdakwah itu menggunakan gamelan, tembang Jawa, dan wayang untuk beliau berdakwah. Di mana Bu? Jawabannya begini. Nantinya di mana? Terus Sunan Bonang ini juga menciptakan gending tombok hati ya, yang sering kita dengar dulu, dan tembang dan solo yang bernilai Islam. Dulu nyanyi tombok hati. Ya Bu, ya siapa yang tahu nyanyi tombok hati? Ya, ayo bersama-sama. Tombok hati kuli mongkarane. Ayo sampai Kaping siji maca Quran maknane. Kaping pindho milasonono. Kaping telu wong kang saleh kumpulono. Kaping papat apa Bu yang papat? Sudah ya. Tadi sekilas lagu tombok hati ya, yang dibawakan oleh Sunan Bonang. Bukan kopi kan? Nah, selanjutnya ini ada Sunan Derajat. Sunan Derajat ini putra dari Sunan Ampel, dan beliau ini berdakwah di Paciran di Lamongan ya. Dakwah beliau ini menekankan dengan kesejahteraan sosial, dan beliau ini seringkali membantu masyarakat yang kurang apa ya, kurang mampu. Yang kurang mampu yaitu yaitu membantunya dengan memberikan makanan atau alat bertani dan tempat tinggal. Bagi Sunan Derajat, Islam itu agama yang mendorong kepedulian terhadap sesama manusia. Dan beliau ini juga dikenal dengan ajaran Wenehono pitulungan marang wong kang kalunganan. Ada yang tahu nggak artinya apa itu? Nah, artinya itu beri pertolongan pada yang kesusahan gitu. Ya kayak beliau tadi apa? Membantu masyarakat yang kurang mampu tadi gitu. Terus selanjutnya ini ada Sunan Giri. Kan ada 9. Nah, Sunan Giri ini nama aslinya yaitu Muhammad Ainul Yakin atau sering dikenal dengan Raden Paku. Beliau ini lahir pada 1442 di Gambangan, Jawa Timur, dan wafat pada 1506 Masehi di Gresik, Jawa Timur. Beliau ini berdakwahnya ini menyebar Islamnya lewat pendidikan dan budaya. Beliau ini
ini juga menggunakan wayang. Kayak ada bosinya ini. Iya Bu. Bentuknya lihat bentuknya. Selanjutnya ini ada Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini memiliki nama asli yaitu Raden Mas Said. Dan beliau ini lahir pada 1450 Masehi di Tuban, Jawa Timur, dan wafat 1513 Masehi di Demak, Jawa Barat. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Raden Mas Said ini putra dari Adipati Tuban yang dulunya ini dikenal sebagai perampok sebelum beliau bertobat setelah bertemu dengan Sunan Bonang. Kemudian beliau ini menjadi ulama besar yang dikenal sebagai penjaga sungai, makanya dinamakan dengan Sunan Kalijaga. Ya, dan Sunan Kalijaga ini berdakwah dengan cara yang sangat unik, yaitu melalui budaya dan kesenian Jawa seperti wayang kulit, gamelan, ukiran, dan kembang Jawa. Jadi ketika beliau itu kayak mainkan lagi lewat wayang itu pasti disisipkan dengan nilai-nilai Islam itu. Beliau ini juga tidak menolak dalam budaya lama, seperti tadi menyisipkan nilai-nilai Islam atau akidah ya. Nah, beliau ini juga menciptakan lagu-lagu seperti Ilir-ilir dan Gundul-gundul Pacul yang lagunya ini berisi tentang pesan agama. Gitu. Selanjutnya ada Sunan Kudus. Sunan Kudus ini nama aslinya yaitu Ja'far Shottik, yaitu putra dari Sunan Kudus dan atau keturunan dari bangsawan Majapahit. Nah, beliau ini juga sangat ahli dalam fikih, tauhid, tasawuf, dan filsafat. Sunan Kudus ini berdakwah. Sunan Kudus ini dakwahnya ini menghadapi masyarakat yang masih dikelilingi dengan agama Hindu dan Buddha. Jadi beliau dakwahnya ini dengan pendekatan budaya yang sangat lembut, tanpa menentang kepercayaan yang dipercaya oleh orang tersebut. Nah, di sana atau Sunan Kudus ini juga melarang dalam penyembelihan sapi. Kenapa dilarang? Karena sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Hindu. Makanya di sana tidak boleh menyembelih sapi. Selanjutnya ada Sunan Muria. Nah, Sunan Muria ini nama aslinya yaitu Raden Umar Said yang lahirnya 1470 Masehi dan wafat pada 1551 Masehi. Beliau ini berdakwah lewat seni dan budaya. Dalam ajarannya itu menekankan pada zikir, kesederhanaan, kedermawanan, dan ketika beliau berdakwah itu sangat bijaksana tanpa memaksa meninggalkan adat. Dan yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini nama aslinya yaitu Syarif Hidayatullah. Beliau berdakwah ini dengan cara pemimpin Islam di Jawa Barat. Selain beliau ini menjadi ulama, beliau ini juga pemimpin dalam menaklukkan Sunda Kelapa pada tahun 1500
kuisnya. Dikasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Sudah direkam. Sudah. Iya, lebih banyak. Kenapa? Ayo dikerjakan. Mbak Manda. Iya, sudah selesai. Ayo, kalian kan tadi sudah paham. Jadi dikerjakan. Ayo ibu kasih waktu 5 menit ya. Waduh, banyak penuh soalnya. Mudah-mudah kok soalnya. Nanti yang menang dapat hadiah. Ada. Yang menang nanti dapat hadiah. Ayo. Tidak ada bukti, berarti mengetahui. Benar. Kan tidak dicantumkan nanti saya lihat. Ayo. Dikerjakan, teman-teman. Ayo, apa sudah selesai mengerjakan? Udah ngumpul katanya. Lu masa sudah besar masih ngobrol. Ayo. Nah, ini sudah ada nilainya ya. Aku juara 1 ya, Bu. Tidak tahu. Mama ya udah. Yang juara ini nanti ada juara 1 sama juara 2. Juara 1. Juara satunya Mbak Tania. Maju Mbak Tania. Juara